Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ronald Argianto. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai studi kasus model dispersi pada udara dengan topik utama yaitu analisis karbon monoksida atau CO dengan menggunakan metode Gaussian Plum di persimpangan Margorejo Ahmad Yani Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Tafarel Farizi Naufal, Ida Munfarida, dan Yusrianti. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan, di mana yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pencemaran udara yang merupakan salah satu isu lingkungan paling krusial di kawasan perkotaan, terutama akibat aktivitas transportasi dan industri. Salah satu komponen pencemaran utama adalah gas karbon monoksida atau CO, di mana gas tersebut sangat beracun, yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, salah satu faktor utama dari peningkatan kadar CO di udara itu adalah adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar yang padat lalu lintasnya. Seperti halnya di Indonesia, salah satu kota yang padat akan kendaraan bermotor yaitu kota Surabaya. Merupakan salah satu contoh nyata dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut. Nah, untuk memahami sebaran dari dampak pencemaran udara tersebut, diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang merupakan model dispersi polutan, yang salah satu modelnya yaitu model Gaussian Plum. Mana model ini digunakan untuk memprediksi bagaimana polutan seperti CO menyebar di atmosfer. Jadi tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk memprediksi atau memodelkan sebaran karbon monoksida menggunakan model dispersi Gaussian Plum. Baik, kita langsung ke metode penelitiannya, di mana lokasi dan waktu penelitian ini yaitu dilakukan di persimpangan Margorejo Ahmad Yani, Surabaya. Dengan pengambilan sampel dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin untuk mewakili hari libur dan hari kerja. Untuk titik samplingnya itu diambil dengan 6 titik pengambilan sampel dipilih berdasarkan SNI nomor 197119 tahun 2005 pada bagian 9 agar representatif terhadap kondisi kualitas udara di persimpangan tersebut. Selanjutnya untuk pengumpulan data ini meliputi pengukuran karbon monoksida yang diukur menggunakan CO analyzer. Selanjutnya ada data kecepatan angin dengan menggunakan anemometer, ada intensitas sinar matahari dan menggunakan aplikasi luxmeter, ada data volume kendaraan yang diukur menggunakan aplikasi counter, dan ada data kecepatan rata-rata kendaraan yang diukur dengan speed gun. Untuk analisis data yaitu ada beberapa. Yang pertama konsentrasi karbon monoksida, yang kedua stabilitas atmosfer, yang ketiga volume kendaraan, yang keempat kecepatan angin, yang kelima laju emisi, yang keenam simulasi model Gaussian Plum, dan yang terakhir itu validasi dari model tersebut dengan menggunakan rumus dan standar yang berlaku. Oke, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana pada slide ini ada 2 poin utama yang dibahas, yaitu karbon monoksida yang didapatkan dari hasil pengambilan sampel di lapangan, di mana nilai karbon monoksida tertinggi itu tercatat pada Senin sore dan yang terendah itu pada Minggu siang. Selanjutnya ada kecepatan angin yang didapatkan juga pada data lapangan, di mana kecepatan angin tertinggi itu pada Sabtu siang dan yang terendah itu pada Minggu pagi. Untuk lebih jelasnya teman-teman dapat lihat pada tabel yang telah ditampilkan. Selanjutnya ada intensitas sinar matahari, di mana intensitas sinar matahari tertinggi itu pada Sabtu siang dan yang terendah itu pada Senin sore. Untuk stabilitas atmosfer, berdasarkan dari kecepatan angin dan intensitas sinar matahari tersebut, maka didapatkan stabilitas atmosfer itu kelas B atau tidak stabil, di mana kondisi ini dapat menyebabkan penyebaran polutan lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pada pagi hari. Selanjutnya untuk volume kendaraan, di mana volume sepeda motor itu tertinggi pada sore, untuk kendaraan ringan itu tertinggi pada Minggu siang, dan kendaraan berat itu yang tertinggi itu pada Senin siang. Untuk kekuatan emisi, di mana data telah menunjukkan bahwa kekuatan emisi tertinggi terjadi pada Senin
terutama pada sore hari, sedangkan emisi terendah itu pada minggu pagi hari. Selanjutnya ada simulasi model Gaussian dan pola dispersi karbon monoksida, di mana simulasi ini dilakukan pada 3 hari, Sabtu, Minggu, dan Senin. Untuk hari Sabtu itu dapat dilihat pada gambar ini, di mana hasil konsentrasi karbon monoksida dan arah dispersi itu secara berturut-turut, yaitu 16,280 mg per meter kubik untuk pagi hari, ada 14,256 mg per meter kubik untuk siang, dan ada 18,857 mg per meter kubik untuk sore hari. Selanjutnya hasil simulasi pada hari Minggu dibagi juga 3 waktu utama, yaitu pada Minggu pagi, siang, dan sore, di mana hasilnya itu secara berturut-turut 12,234 mg per meter kubik, 13,534 mg per meter kubik, dan 16,104 mg per meter kubik. Kalau lebih jelasnya teman-teman dapat lihat pada gambar-gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya ini hasil simulasi pada Senin. Teman-teman juga dapat lihat pada gambar-gambar yang telah ditampilkan dan penjelasan yang ada pada slide. Selanjutnya setelah dilakukan model dan pengambilan data pada lapangan, selanjutnya itu dilakukan uji validasi dari model yang telah dilakukan, di mana validasi model ini dengan menggunakan rumus mean absolute percentage error atau MAPE, di mana di sini dapat dilihat perbandingan dari data lapangan dan data model, di mana berdasarkan nilai MAPE tersebut dengan range nilai antara 10-20% menunjukkan bahwa kemampuan model ini sangat baik atau tergolong baik, sehingga hasil validasi data lapangan dan model itu dapat dikatakan sesuai karena nilai dari MAPE ini tergolong dalam kategori baik, dan rata-rata nilai MAPE ini 15,17%. Selanjutnya untuk kesimpulan, konsentrasi karbon monoksida tertinggi itu tercatat pada hari Senin sore, untuk terendah itu tercatat pada Minggu siang, dengan jarak dispersi bervariasi setiap hari dan waktu, dan jarak terjauh terjadi pada Sabtu sore dengan jarak 76 meter, dan terpendek itu pada Senin sore dengan jarak 33 meter. Validasi model ini menggunakan validasi MAPE dengan menghasilkan nilai 15,17% yang menunjukkan bahwa model ini tergolong baik dan cocok untuk digunakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.